99% manusia mendapatkan pencerahan kesadarannya ketika dia menuju kematian. Ketika hampir mati dia bangun, 99%. Tapi sisanya bisa mengalami mati sak jeruning urip. Pencerahan sebelum badannya ikut mati. Itu persenan yang sedikit. Nah, ini kecepatan ra iki aku. Berarti ora ya. Oke, berarti kita bahas sedikit nggak apa-apa ya. Men kita gini, kita ngomong Jawa yang pra-Islam. Yang sebelum Islam masuk, ini ada kosmos di situ. Kalau sekarang kita ingat men sana in corpore sano, artinya dalam jiwa yang sehat terdapat dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, men sana in corpore sano. Jadi kosmos dalam dirinya, dalam badannya ada jasmani dan rohani. Oke, kalau Jawa beda. Ada 5 di dalam lapisan dalam dirinya. Untuk bisa bangun, untuk bisa wungu, untuk bisa menyadari luhur hidupnya dalam Jawa. Mengetahui dirinya dia harus bisa mencopot 5 lapis itu. Jadi ada dalam diri, nanti saya jelaskan satu demi satu. Paling luar ada yang namanya Anamaya Kosa. Di dalamnya ada yang namanya Pranamaya Kosa. Di dalamnya lagi ada yang namanya Manomaya Kosa. Di dalamnya lagi ada yang namanya Vijnanamaya Kosa. Dan di dalamnya lagi ada yang namanya Anandamaya Kosa. Saya akan memberi contoh satu demi satu di situ, tapi dalam sesuatu yang Anda relevan. Relevannya mesti urusan bebojoan, gitu. Urusan pacaran. Iki mau yang kesini bersama pasangannya ada? Ada? Sing karo cem-cemane durung pasangan ning ya dalam rangka merayu ngono, ngerasa prengas-prengas Mas. Ora apa dalam rangka mepet gitu. Oke, kita bahas yang pertama. Sebelum lagu ya, bariki lagu siap-siap. Enak kuwi lungguh ya bayare padha lungguh aku sing ngono. Oke. Ya wis ora apa-apa wis. Oke. Yang pertama adalah yang disebut tadi apa? Anamaya Kosa. Dalam lapisan dalam tubuh enggak hanya jasmani dan rohani. Kalau di situ ada banyak. Pertama Anamaya Kosa. Anamaya Kosa itu apa sih? Adalah badan yang kita kasih makan. Apakah badanmu itu kamu? Di sini ada yang punya HP? Kalau aku bilang HP itu kamu, wong gendeng ra kowe. HP ini adalah jati diri saya, ngono? Kan enggak masuk akal ya. Kenapa? Karena HP itu kamu kumpulkan menjadi milikmu. Itu milikmu, bukan kamu. Seperti juga yang namanya Anamaya Kosa. Anamaya Kosa adalah badan yang kita mengumpulkan dari kecil. Anda ketika kecil lahir gedenya enggak segini. Nah gedene saene karo wong tuamu wis dipisui mesti. Angel banget le metu mesti. Keluarnya kecil, tapi sepanjang waktu kemudian menjadi besar. Kok bisa jadi besar? Dari mana? Karena mengumpulkan dari luar. Jadi badan itu bukan kamu, tapi milikmu. Karena kamu mengumpulkan tempe, mengumpulkan sego, mengumpulkan buah, dan seterusnya kan. Sehingga menjadi dirimu semakin menjadi besar. Kelihatan semakin besar. Itu lapisan terluar yang disebut sebagai Anamaya Kosa. Badan yang Anda kasih makan. Nek wong pacaran, saya selalu kasih contoh nih urusan pacaran agar kontekstual. Kalau Anda lihat pertama, cewek atau cowok, yang Anda lihat apanya? Langsung lihat kepribadiannya, ngono po? Wah, angel toh. Yang dilihat pertama adalah Anamaya Kosanya. Mancung ora, putih ora. Entah itu urusan selera, masing-masing ono sing seneng mancung, ono sing seneng pecek, ono sing seneng merongos, ono sing seneng. Yang pertama kali dilihat adalah yang paling luar. Yang pertama kali dilihat adalah yang badan yang dikasih makan. Itu yang disebut sebagai Anamaya Kosa. Makanya kalau mau mendekati cewek, ini tips untuk lanang-lanang ini. Nomor 1, pastikan dulu, perhatikan dulu. Yang paling naluriahmu selalu perhatikan luarnya dulu. Dan untuk cewek-cewek yang dideketin, pastikan luarmu enak dilihat. Dan yang paling enak dilihat adalah ketika kamu banyak tersenyum. Ya. Nek wong mesem, pasti lebih enak dilihat daripada wong merengut. Ya ora? Bikin aja percobaan. 1 hari kamu merengut terus. Neng bank merengut, karo dosen merengut, karo pacarmu merengut, kowe numpak ngopo merengut, sama seharian tersenyum terus. Lihat efeknya. Sama sekali berbeda. Dan itu hanya karena satu hal, yaitu Anamaya Kosa, badan yang paling luar. Dilihat dulu, pastikan hidupmu penuh dengan senyuman. Makanya lagu berikutnya yang akan kita bawakan, lagu yang berjudul Senyuman. Karena itu Anamaya Kosa yang penting. Micoro meneh.
Iki ana kopi ngono enak jane iki. Masuk. Ya, garing iki, garing. Banyu kayak arek-arek ngene iki lho. Kopi 15 berarti. Oke, mau ngomong tentang nantimu. Oh tadi sampai kita bahas tentang Anamaya Kosa, badan wadak yang diberi makan. Next ada sesuatu yang disebut sebagai Pranamaya Kosa. Adalah badan halus yang tidak terlihat. Itu energi dalam tubuh. Gampangnya ngelihatnya gini. Nafas itu adalah bagian dari Pranamaya Kosa. Kalau Anda nggak bernapas 5 menit saja, selesai. Betul nggak? Pentingnya apa? Ngomong pacaran. Pengen ngerti urusan energi, ngono kuwi ngerayumu mesti bener. Kalau Anda pengen ngerayu dengan kata-kata romantis, bisikkan di telinga kirinya, jangan kanan. Kalau kamu pengen merayu dengan kata-kata yang penuh bukan keindahan, penuh kepandaian, kecerdasan, sampaikan pakai di telinga kanannya. Itu urusan energi, urusan Pranamaya Kosa. Jadi jomblo-jomblo ki saya harap lulus malam ini dari sini pulang sudah punya yang bisa dibawa pulang. Ada yang liriknya begini. Dalam lagu ini sudah dipisah antara Anamaya Kosa dan Pranamaya Kosa. Kenapa aku dan nafasku? Karena nafasku ngomong tentang Pranamaya Kosa. Akunya ini masih kabur lah. Baru bisa membedakan antara aku dan nafasku. Ternyata aku bukan nafasku. Nafasku hanya untuk ngeriset waktu hidup. Kita waktu hidupnya kan cuma 5 menitan toh. Cuman di reset terus dengan bernafas, di reset 0 meneh, di reset 0 meneh. Coba 5 menit orang di reset. Bablas loh mesti itu. Nah itu ini ngomong tentang energi Pranamaya Kosa. Ini salah satunya juga bercerita untuk yang manten-manten anyar. Ini juga ngomong tentang energi. Teringat, ku teringat pada janjimu ku terikat. Apa gue? Kalau untuk orang menikah, itu artinya, ya kan, iya, ngomong saya jomblo ya, menikah itu butuh 2 hal ya. Yang penting, butuh surat dan butuh urat, itu penting banget. Nek meng surat tok ora nggo urat ya ora suwe-suwe. Nek urat tok ora menikah jenenge. Bahaya. Jadi lagu ini juga ngomong tentang energi itu. Teringat pada janjimu ku terikat. Terikat apa? Surat nikah. Nah, uratnya pada kalimat berikutnya. Hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Gue rong rabi rasa sok tahu gue. Gue sik jomblo gue. Meng teori. Ilmu ki kelakone kanthi laku to. Kowe ki rong laku meng teori tok. Meng sahabat sabun gue. Sandaran hati itu tentang energi, bukan tentang fisik. Karena kalau walaupun kamu jauh, kalau pasanganmu sedang menderita, kamu mau mendengarkan keluh kesahnya, wis rada enak, betul nggak? Walaupun jauh, kenapa? Kalau kamu menyediakan dirimu menjadi sandaran hati, orang akan dengan senang hati bersandar pada dirimu, dan kamu akan bisa bersandar pada dia. Sandaran hati. Micoro meneh. Oke. Dikira tok gak kayak kopi, nesu aku pal. Tadi kita pertama ngomong apa nih? Untuk menuju wungu, untuk menuju bangun, untuk menuju kesadaran yang mendekati sejati, kesadaran yang paling bisa dicapai oleh manusia. Wungu dalam bahasa Jawa, kita harus melepas kita harus melewati perjalanan kesadaran terhadap 5 kosa, 5 wadak, 5 tubuh itu tadi. Yang pertama adalah Anamaya Kosa, yaitu badan yang dikasih makan, yang dikasih minum. Ini badan yang ahli membuat. Anda makan tempe jadi daging, Anda makan gedang jadi daging, makan untuk maling jadi daging, ora peduli sing dipangan pokoknya jadi daging. Itu proses penciptaan yang luar biasa dari Anamaya Kosa. Kemudian ada yang disebut sebagai Pranamaya Kosa. Adalah energi yang membuat badan itu bisa hidup. Ada titik-titik api, ada titik nafas, macam-macam. Itu nak dibahas kan sesuk rampung-rampung Pranamaya Kosa. Kita masuk yang ketiga yang disebut sebagai Manomaya Kosa. Manomaya Kosa adalah wadak alus yang ada di dalam, yaitu yang biasa kita sebut sebagai pikiran, emosi, dan mental. Itu yang disebut Manomaya Kosa. Kalau Anda lihat anak kecil, nomor 1 yang dia kenali adalah tangannya, kakinya, disedot-sedot sendiri jempolnya, jempol kakinya disedot-sedot sendiri. Dia sedang mengenal Anamaya Kosanya. Terus kemudian dia pada energinya, dia dekat sama ibunya tanpa tahu ibunya ngapain aja udah lega hatinya. Betul nggak? Pokoknya nyenggol tok sudah. Kenapa? Karena energinya bersambungan Pranamaya Kosanya. Kemudian Manomaya Kosa ini wis mulai gede.
sudah mulai gede, sudah mulai ada intelektualnya, sudah ada emosinya, wis mulai naksir-naksiran, wis mulai pingin-pinginan, wis mulai bisa meminta, itu berarti dia sudah mulai menyadari itunya, manomaya kosanya. Walaupun belum tentu bisa mengontrolnya, tapi dia sudah mengenal manomaya kosanya. Manomaya kosa adalah pikiran, emosi, sama mentalnya. Nah itu ada manomaya kosa. Jadi sudah bagi tiga nih ya, udah beda semua nih ya. Terus diperhatikan. Nah, ini aku tuh nyambungin karo wong pacaran ya, aku wira pacaran ya. Jadi rodok gini, manomaya kosa, bagaimana cara menggunakan kalau untuk bisa pakai menggunakan itu ketika Anda pengen mendekati pacar? Anda harus tahu, dia senengannya apa ya? Senengannya coklat, pakai akal, kamu ngasihnya coklat. Dia senengannya apa ya? Bunga. Oh dia seneng bunga, kamu kasih bunga. Ternyata kok nggak seneng, langsung otakmu mikir, salah bunganya atau sebenarnya bunga bank yang dia lebih suka, misalnya gitu. Kan itu yang mikir otak, nggak bisa pakai rasa itu. Itu yang meminta, itu manomaya kosanya. Akalnya, ya di 3 lapis yang harus dipahami awal ini. Jadi akalnya itu adalah dirinya yang merasa bangun, yang merasa diri. Walaupun itu sebenarnya hanya 1 lapis.